The Divine Martial Stars, Chapter 0881. Sosok hitam itu tingginya sekitar 3-4 meter, dengan sisik halus di kulit mereka dan dua lengan di bawah ketiak mereka. Mereka adalah makhluk humanoid dengan fitur wajah yang jelas. Namun, di dalam mulut mereka ada taring. Napas mereka keras dan mereka tampak seperti perusak bawaan. Setan ekstrateritorial. Ini adalah iblis yang Limu lihat di alam mimpi. Karena kemiripan yang besar dalam penampilan mereka, sulit untuk membedakan iblis dari fitur wajah mereka. Jadi, Limu tidak yakin apakah mereka sama dengan yang ada di alam mimpi. Ada kemungkinan bahwa ini adalah iblis, menurut praktisi sekte immortal, terperangkap di istana immortal dan tidak dapat melarikan diri. Jika demikian, umur panjang iblis sedikit menakutkan. Membunuh mereka. Limu tidak ragu-ragu untuk menggunakan pedangnya. Suas suas suas. 4 rantai, niat pedang emas, melesat keluar dan menyebar sejauh 1000 meter, berputar dan berputar. Di antara sinar cahaya keemasan, niat serangan panas lebih besar meledak. Lusinan iblis yang baru saja bergegas ke gerbang langsung berubah menjadi abu. Namun, para iblis terus-menerus menyerbu masuk dengan panik dari luar seperti banjir yang menghancurkan tepiannya. Swosh swosh swosh. Batalion lapis baja memasuki keadaan pertempuran. Antrian perisai ada di depan, lalu antrian pedang, antrian tombak dan antrian panah, menunjukkan formasi militer yang jelas. Garis-garis panah tulang dan panah spiritual menerobos udara, memakukan banyak iblis yang bergegas sampai mati. Pertempuran segera menjadi bencana. Di bawah komando Jenderal Qin Zhong, Batalion Lapis Baja telah menunjukkan tingkat kemampuan dan keterampilan tempur yang sangat brilian. Seluruh batalion seperti penusuk tajam dan karang, menjaga ketat area sempit di pintu masuk gerbang dan membuat iblis tidak bisa bertambah jumlahnya. Setan-setan itu dibunuh di gerbang satu demi satu. Limu memainkan peran yang tak tergantikan. Pedangnya bisa menyerang dan bertahan. Ketika menyerang, itu seperti naga divine yang muncul dari laut, dan ketika bertahan, itu seperti dinding besi. Itu dengan sempurna menutupi kelemahan batalion lapis baja. Itu seperti titik paling tajam dari penusuk. Selama Limu tidak mundur setengah langkah, formasi seluruh batalion lapis baja akan berhenti. Darah korosif hitam terus menyembur keluar, meninggalkan banyak lubang di tanah. Dalam sekejap mata, jumlah iblis yang mati sudah melebihi 300. Para praktisi klan Guntur dan Hantu bersembunyi di sudut tempat latihan dalam posisi bertahan. Mereka semua tampak sangat ketakutan dan malu. Mereka tidak pernah mengharapkan adegan seperti itu. Legenda iblis ekstrateritorial sangat umum dalam catatan berbagai klan divine. Mereka dianggap menakutkan dan hampir tak terkalahkan. Namun, sebagian besar praktisi belum pernah benar-benar melihat iblis ekstrateritorial dalam hidup mereka, dan mengira itu adalah legenda yang jauh. Tapi sekarang, keganasan dan kegilaan makhluk humanoid semacam ini, serta aura dingin dan tanpa emosi mereka yang bisa menghancurkan segalanya, semuanya tersaji di depan mata mereka. Gambar mengerikan dari iblis ekstrateritorial, terkait dengan bencana mengerikan yang tercatat dalam teks-teks kuno, membuat semua praktisi, termasuk penguasa klan Guntur dan Hantu menjadi ketakutan. Jika kita dikelilingi oleh monster-monster ini, kurasa kita tidak bisa bertahan lebih dari setengah jam.
Lei Chang sangat tertekan dan takut untuk membuat penilaian seperti itu. Mata Gui tertuju pada Limu, yang berdiri di depan batalion lapis baja. Kecemburuannya yang telah hilang sebelumnya tersulut lagi, dan menjadi lebih kuat. Sebagai rekan, dia masih putra surga yang disukai dengan fondasi yang dalam. Mengapa dia tidak bisa bersaing dengan Limu? Dia masih berspekulasi tentang identitas Limu. Praktisi setengah baya dari klan Guntur, yang terlempar dari dinding oleh Limu dan berpura-pura mati, sudah menyerah berpura-pura. Berdiri di tengah kerumunan, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia sangat tenang dan mencoba yang terbaik untuk membujuk yang lain. Jumlah iblis benar-benar terbatas. Jangan panik. Mari kita saksikan pertarungannya terlebih dahulu. Menurut analisis saya, itu diperkirakan menjadi siklus reinkarnasi. Ada lebih dari satu pertempuran seperti ini. Sangat mungkin terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, iblis akan mundur pada akhirnya. Jika tidak, tempat ini akan telah diratakan sejak lama. Ketika tentara hantu kerangka ini membunuh semua iblis, mereka mungkin akan menjadi kekuatan yang dihabiskan. Pada saat itu akan menjadi kesempatan kita. Para praktisi yang ketakutan dari klan Divine juga menyala ketika mereka mendengar itu. Itu bukan harapan yang tidak masuk akal. Kekayaan datang dari bahaya. Setelah bencana besar, akan ada peluang besar. Klan Guntur mendambakan cincin langit dan bumi Limu, sementara para praktisi klan hantu segera menyadari nilai kerangka ini melalui kapasitas tempur yang mengerikan dari batalion lapis baja di depan mereka. Jika mereka dapat menggunakan keterampilan rahasia klan hantu untuk mengendalikan batalion lapis baja ketika berada pada titik terlemahnya, bersama dengan Jenderal Immortal, maka klan hantu akan dapat menyapu sekte Immortal di masa depan. Ambisi serakah membara, membuat mereka melupakan ketakutan mereka. Dan pertempuran di tanah masih berlangsung dengan liar. Sekuat Limu yang terus-menerus mengaktifkan pedangnya dan melakukan metode penggunaan pedang dari 24 istilah matahari, dia juga merasa sedikit lelah. Tiba-tiba, Ahruba, Kocar, Sodalah. Iblis tingkat pemimpin, yang taringnya sepanjang setengah meter, bergegas masuk, melambaikan pedang merah darah di tangannya dan meneriakkan beberapa kata yang tidak bisa dipahami. Aura berdarah dan menakutkan segera merasuki udara. Kelopak mata Limu berkedut. Tingkat kekuatan iblis tampaknya ditentukan oleh panjang taringnya. Iblis tingkat pemimpin ini segera memberinya tekanan besar. Membunuh mereka. 4 rantai, niat pedang emas tersapu, berliku dan agresif. Namun kali ini diblokir. Ding-ding. Rantai, niat pedang emas, disegel oleh 4 pedang panjang dari iblis ekstrateritorial tingkat pemimpin, dan terjerat dengan bilahnya. Iblis memiliki kekuatan tirani dan terampil, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Limu hanya merasakan kekuatan tarik yang kuat dan tak tertahankan yang datang dari rantai, niat pedang emas. Terperangkap lengah. Dia langsung ditarik oleh kekuatan besar ini dan terbang menuju pemimpin iblis. Limu. Hal-hal yang tidak baik. Zhao Meng, Wang Daohu, Zhen Menglong, dan beberapa perwira militer berpangkat tinggi lainnya dalam antrian batalion lapis baja tidak punya waktu untuk memberikan bantuan ketika mereka melihat pemandangan ini. Halo, hah. Senyum dingin dan kejam muncul di sudut mulut pemimpin iblis ekstrateritorial. Sebuah lengan tiba-tiba tumbuh dari ketiaknya. Itu ditutupi dengan sisik hitam halus,
seolah-olah terbuat dari besi tuang dan emas immortal. Tulang jari berduri seperti senjata pembunuh dewa, dan langsung bergegas menuju Limu, yang diseret. Sebuah pukulan keluar, dan cahayanya terdistorsi. Kekuatan pukulan ini benar-benar mengerikan. Dia akan mati, haha. Bagus sekali. Beberapa praktisi klan Divine mau tidak mau ingin bertepuk tangan. Limu benar-benar bencana besar. Dia pantas mati. Jenderal Qinzong, yang duduk di panggung penalti, bergerak. Dia akan melepaskan perintahnya dan menyelamatkan Limu. Tetapi pada saat itu, Limu juga melemparkan pukulan. 5 jarinya yang halus dan ramping mengepal menjadi tinju yang tampak seperti terbuat dari batu giok putih. Dibandingkan dengan tinju pemimpin iblis ekstrateritorial seperti palu besi, tinju Limu seperti porselen putih. Tidak ada perbandingan sama sekali. Boom, boom. Tinju bertabrakan pada akhirnya. Dengan 2 kepalan tangan sebagai pusatnya, waktu terasa hening untuk waktu yang singkat. Kemudian, lapisan gelombang cahaya transparan yang bisa dilihat dengan mata telanjang terpancar. Setan ekstrateritorial dalam jarak 5 meter tersapu oleh angin kencang, dan langsung runtuh menjadi debu seperti patung pasir tertiup angin. Tinju hitam besar dari pemimpin iblis itu langsung hancur dan berubah menjadi bubuk hitam. Kooru, Bucako. Ekspresi ketidakpercayaan dan keterkejutan muncul di wajah pemimpin iblis ekstrateritorial, saat dia mengeluarkan raungan yang tidak berarti. Tubuhnya yang besar, seperti pohon yang ditebang, sulit dikendalikan dan tersandung dan jatuh. Dia menabrak tubuh iblis lain, langsung menghancurkan puluhan iblis ekstrateritorial di belakangnya. Apa? Itu tidak mungkin. Di sudut jauh, Gui dan Lei Chang berseru keras. Melihat ini, praktisi lain dari klan Divine juga ketakutan. Kekuatan fisik Limu sebenarnya sebanding dengan pemimpin iblis ekstrateritorial. Tidak, dia seharusnya bisa menghancurkan pemimpin iblis ekstrateritorial. Apakah orang ini benar-benar keluar dari neraka seperti para kerangka di batalion lapis baja? Di tempat yang lebih terpencil, anjing konyol itu menyeringai. Sejak berhubungan dengan wanita jahat berbaju kuning itu, tubuh fisik hewan peliharaan manusia menjadi sangat kuat. Setan hitam ini juga mempraktikkan aliran fisik dengan tubuh fisik, tetapi dibandingkan dengan hewan peliharaan manusia, mereka masih jauh. Hahaha, ini belum momen kritis. Sebagai bos terakhir, saya harus tenang. Hanya ketika saya membalikkan keadaan di saat-saat terakhir, saya dapat menunjukkan nilai saya. Dengan demikian, ia bersembunyi lebih baik. Setengah jam lagi berlalu. Jumlah iblis ekstrateritorial yang berkerumun dari luar gerbang, secara bertahap berkurang. Dengan jatuhnya iblis terakhir, pertempuran akhirnya berakhir. Limu sudah kembali ke formasi, terengah-engah. Pertempuran pahit ini juga merupakan konsumsi besar baginya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memperoleh terobosan di Taman Persik Immortal, dia akan mati sejak lama, dan tidak mungkin baginya untuk bertahan. Limu melihat kembali ke Jenderal Qinzong, yang berdiri di panggung penalti. Oh, Jenderal, dia terengah-engah, tetapi senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, kami menang. Namun, Qinzong menggelengkan kepalanya. Belum. Pertempuran paling kejam baru saja dimulai. Qinzong menatap pintu. Limu tercengang. Saat berikutnya, langkah kaki datang dari luar gerbang. Itu sangat lambat tapi jelas. Langkah kaki membawa ritme yang aneh. Langkah demi langkah,
sepertinya menginjak hati semua orang. Awalnya sangat lambat, tetapi kemudian secara bertahap dipercepat. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Limo menemukan bahwa ritme dan frekuensi detak jantungnya secara bertahap sama dengan langkah kaki. Dia dikendalikan oleh langkah kaki, dan detak jantungnya semakin cepat dan semakin cepat. Jantungnya hampir meledak. Dia terkejut dan bergegas untuk mengaktifkan skill Xiantian dengan seluruh kekuatan penuhnya, mencoba untuk mengontrol detak jantungnya. Jika terus seperti ini, darahnya akan membakar seluruh tubuhnya dan jantungnya akan meledak. Siapa itu di luar gerbang? Betapa menakutkannya itu.